peradangan pada paru-paru. Dalam hal ini peradangan disebabkan oleh infeksi. Itu akibatnya bisa lebih fatal, bisa sampai kematian memang. Hai Sahabat Indrayana, selamat datang di podcast Sahabat Indrayana. Bersama saya Tasya, saya senang sekali untuk menemani Sobat Indrayana di rumah di episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi kesehatan kita nih, mengenai paru-paru basah. Nah, ada fakta nih Sahabat Indrayana, berdasarkan data dari Riskes Indonesia tahun 2018, penderita paru-paru basah meningkat seiring bertambahnya usia. Pada kelompok usia 55 sampai 64 tahun mencapai 2,5%. Dan pada kelompok usia 65 sampai 74 tahun sebesar 3,0%. Dan pada kelompok usia 75 tahun ke atas mencapai 2,9%. Wah, angka yang cukup besar sekali ya Sahabat Indrayana. Ngomong-ngomongin mengenai paru-paru basah nih dok. Sebenarnya pneumonia atau paru-paru basah itu apa sih dok? Jadi kalau bahasa medisnya definisi paru-paru basah atau pneumonia itu adalah peradangan pada paru-paru. Dalam hal ini peradangan disebabkan oleh infeksi. Jadi kita bedakan peradangan karena bukan infeksi dan peradangan karena infeksi. Pneumonia itu peradangan karena infeksi di paru-parunya ya. Jadi kalau paru itu kita bicara bisa ada saluran napas sama paru. Paru-paru yang dikenal sebagai balon untuk mengambil udaranya. Nah ini infeksinya di paru-parunya. Oh, di paru-parunya ya dok. Penyebab infeksinya ada banyak, ada bakteri, ada virus, ada jamur, ada parasit. Kecuali TBC, kalau TBC itu nanti pembahasannya beda sendiri. Karena kuman yang berbeda sifatnya dibandingkan yang lain-lain dan pengobatannya pun beda sendiri, itu TBC. Sebenarnya sama sih, dia infeksi di paru juga, tapi dengan gejala yang berbeda, tampilan yang berbeda, ronsennya pun berbeda, itu makanya dia nanti ada penyakit tersendiri. Nah, pneumonia ini paling sering memang disebabkan oleh bakteri. Bakteri itu ada di udara, ada di permukaan meja atau di mana-mana ya, yang mungkin bisa disentuh oleh si pasien, megang apa-apa, nggak cuci tangan, terus masuk deh ke mulut atau ke hidung, gosok-gosok hidung, jadi itu bisa infeksi ya. Virus juga sama, ya, cuma bedanya kalau bakteri sama virus ini, virus itu jauh lebih kecil ukurannya dan lebih susah dideteksi, serta bisa bertahan lama dibandingkan bakteri ya. Kalau untuk obat juga beda jauh, kalau bakteri bisa pakai antibiotik, kalau virus nggak bisa pakai antibiotik. Jadi secara umum paru-paru basah seperti itu. Tapi penyakit itu berbahaya nggak sih dok atau bisa menyebabkan kematian? Nah, karena paru-paru fungsinya kan mengambil oksigen. Jadi oksigen masuk dari pernapasan ke paru-paru, diambil oleh si pembuluh darah, masuk ke sel darah merah. Kalau fungsi ini terganggu, maka suplai oksigen di badan juga akan terganggu. Jadi kalau ada infeksi di paru-paru, akibatnya oksigen masuk dihalangin. Karena ada peradangan di balon kecilnya itu, namanya kita sebut alveoli atau alveolus ya. Jadi di struktur yang ada infeksinya itu, si alveoli ini, udara mau masuk nggak bisa karena ada infeksi. Akibatnya apa? Oksigen yang masuk ke dalam darah pun jadi berkurang. Sehingga akan ada timbul rasa sesak napas. Nah, berkurangnya oksigen tadi juga berimbas pada organ-organ penting di tubuh. Bisa ke otak, ke jantung, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa berbahaya. Apalagi pada pasien-pasien yang sudah punya komorbid atau penyakit penyerta. Itu akibatnya bisa lebih fatal. Bisa sampai kematian memang. Bisa gitu. Bahaya juga ya dok berarti ya. Betul, makanya tadi kan di data Riskestas disebutkan kalau usia lebih tua dia lebih rentan terkena gejala lebih berat, bahkan bisa bikin kematian. Kira-kira faktor apa saja sih dok yang bisa menyebabkan terkenanya paru-paru basah? Banyak faktor ya. Jadi kalau kita bicara infeksi, kita selalu bicara tentang 3 hal. Dari segi penyebab infeksinya, dari segi si hostnya atau inangnya atau si pasien, dan dari segi lingkungan, agent, host, environment. Dari segi agent tentunya tadi dibedakan antara bakteri atau virus. Itu juga banyak yang mempengaruhi, misalnya perubahan cuaca. Kita jadi lebih sering hujan sekarang, jadi banyak cuaca dingin. Itu mengkondisikan si virus untuk bisa lebih bertahan lama. Benar. Karena tidak ada matahari gitu ya. Sehingga kalau virusnya lebih bertahan lama,
dia akan lebih gampang menginfeksi orang-orang. Terus dari segi hostnya, dari segi si pasiennya tadi, apakah dia kekebalan tubuhnya bagus, apakah dia punya gaya hidup yang bagus. Gaya hidup dalam hal ini dia suka cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, terus juga punya gaya hidup sehat, sering olahraga, makan yang bernutrisi, tidak ada penyakit penyerta atau komorbid yang bisa memperberat infeksinya. Juga dari segi lingkungan tadi, salah satunya cuaca misalnya, atau perubahan iklim, aliran udara atau angin, itu juga berpengaruh ke penyebaran si kumannya yang bisa menyebabkan pneumonia. Kira-kira nih dok, siapa sih yang paling beresiko terkena penyakit ini? Nah, ada beberapa kelompok umur ya. Kalau kita bicara kelompok umur kan dari bayi sampai manula atau lanjut usia. Yang paling rentan justru yang memang di bawah 5 tahun, bayi atau anak-anak yang di bawah 5 tahun, sama yang sudah manula, yang sudah usia lanjut di atas 65 tahun. Atau orang-orang yang memang di usia produktif tapi memiliki penyakit penyerta, kencing manis, darah tinggi, atau penyakit paru yang sudah ada, misalnya asma, bronkitis, atau PPOK. Nah, itu jadi gampang sekali kena pneumonia dan kena efek buruk dari pneumonianya. Jadi asma juga bisa ya dok? Dari bisa, asma ya? betul. Nah nih dok, ada pertanyaan lagi nih. Pneumonia itu menular nggak sih dok? Karena penyebabnya tadi adalah bakteri dan virus yang dibawa oleh udara, otomatis jadi sangat menular, sangat infeksius. Kalau kita bicara pneumonia itu spektrumnya memang luas tadi penyebabnya ya, tergantung dari penyebabnya apa. Tapi sama-sama penularannya lewat udara, atau bahasa medisnya mungkin droplet, aerosol gitu ya. Waktu COVID sering kita bahas mengenai, oh ini menular lewat droplet, menular lewat aerosol. Sebenarnya itu apa sih? Itu adalah percikan dahak yang dikeluarkan oleh si pasiennya. Misalnya ada pasien pneumonia karena virus, katakan COVID atau flu tipe A tadi, terus dia batuk-batuk, nah itu udah menularkan tuh. Atau dia bersin, atau dia ngobrol tanpa pakai masker atau tanpa menggunakan teknik batuk yang benar, atau bersinnya nggak tutup mulut misalnya, nah itu pasti menularkan karena dia menularkan lewat udara jadinya ya. Jadi sama juga dengan pneumonia yang karena bakteri, itu juga sama. Jadi kuman-kumannya bisa dibatukkan lewat dahak tadi, percik dahak yang kecil-kecil mengandung kuman, terus dihirup oleh orang lain, masuk ke dalam paru-parunya masing-masing, bisa gampang ketularan kalau di kelompok usia tertentu atau punya penyakit penyerta tadi. Tapi untuk orang-orang yang kekebalan tubuhnya bagus misalnya, atau yang sudah pernah divaksin, atau yang sudah menerapkan gaya hidup sehat, pakai masker, otomatis kalau ada pajanan aerosol batuk droplet tadi, dia nggak akan gampang bergejala, bahkan mungkin nggak akan tertular gitu. Tapi juga jaga jarak juga nggak sih dok kalau misalnya kita lagi flu, batuk gitu? Betul, jadi konsep untuk pencegahan pneumonia dalam hal ini, kalau karena penyebabnya virus, flu tipe A tadi, itu sama persis konsepnya dengan pencegahan pada waktu pandemi COVID dulu. Jaga jarak, pakai masker kalau keluar rumah atau kalau berinteraksi sama orang lain, sering-sering cuci tangan, karena sumber infeksi dari situ semua. Tangan yang nggak dicuci tadi juga jadi sumber infeksi ya, kalau misalnya megang meja atau peralatan yang sudah dihinggapi virus atau bakteri yang sudah ditularkan oleh si pasien, pegang kemudian nggak cuci tangan, gosok-gosok mata, hidung atau mulut gitu, itu masuk tuh kuman atau virusnya tadi gitu. Berarti gejalanya banyak sekali ya dok, dari batuk aja bisa jadi pneumonia ya? Bisa, jadi gejalanya nggak cuma batuk ya. Kalau batuk tadi kan salah satu bentuk, udah radang nih, jadi pengen dikeluarin dahaknya gitu ya. Bisa juga sesak napas, karena tadi pengaruhnya ke alveoli, bagian struktur terkecilnya si paru-paru, jadi menghalangi udara oksigen masuk sehingga jadi sesak napas. Bisa juga gejala lain seperti demam. Jadi hati-hati kalau demam, batuk, sesek, jangan-jangan pneumonia nih, paru-paru basah gitu ya. Bisa juga gejala-gejala di luar pernapasan, misalnya badannya seperti kayak pegel-pegel, linu-linu gitu. Jadi udah demam, batuk-batuk, badannya linu-linu, atau lemes, jadi kayak nggak nafsu makan, nggak pengen ngapa-ngapain, maunya istirahat terus, ya kayak kelelahan kita bilangnya ya. Nah itu juga menjadi bagian dari gejala pneumonia akibat virus gitu ya. Kalau pneumonia bakteri biasanya sangat khas, batuk, sesak, demam gitu ya. Apalagi kalau dahaknya sampai hijau, nah itu pneumonia karena bakteri itu. Tapi kalau pneumonia karena virus bisa ada gejala-gejala di luar
paru-paru di luar sistem pernapasannya, seperti pegel-pegel tadi atau nafsu makan turun, bahkan bisa juga ada yang mual gitu. Antara flu biasa sama pneumonia apa bedanya gitu, Dok? Oke, jadi kalau kita bicara istilah flu itu mengacu kepada influenza. Influenza. Nama virusnya sekaligus menjadi nama penyakitnya. Jadi influenza itu adalah nama virus flu yang berasal dari famili virus tertentu, dan dia memiliki 4 subspesies ya, atau 4 jenis. Ada tipe A, B, C, dan D. Tipe D ini tidak menyerang manusia. Tipe C juga jarang dilaporkan menular ke manusia, paling sering ke hewan. Tipe B sama A bisa menular ke manusia, khususnya yang A. Yang A ini udah sering banget bikin wabah. Jadi sebelum COVID ini flu itu udah sering banget bikin wabah. Flu tipe A khususnya. Kalau kita ngomong flu tipe A tuh nggak akan lepas dari sejarahnya. Dia pernah bikin wabah besar di berbagai tempat, misalnya di Eropa dulu ya, namanya flu Spanyol. Terus juga ada flu Hong Kong. Nah, yang terkenal juga adalah flu burung dan flu babi. Dulu negara kita juga salah satu yang terimbas dari wabah flu burung atau H1N1 ya nama virusnya. Kalau yang flu babi H3N2 ya. Nah itu bagian dari keluarga besarnya si flu tipe A. Jadi flu itu adalah nama penyakit sekaligus nama virusnya. Flu ini kalau dia hanya berimbas pada saluran napas atas, gejalanya paling cuma batuk atau pilek atau demam tadi. Atau ya gejala di luar parunya, lemes-lemes, nggak nafsu makan gitu ya. Yang membedakan dia dengan pilek biasa atau common cold itu di situ. Kalau pilek biasa ya cuma pilek-pilek aja, nggak ada demamnya, nggak ada batuknya, nggak ada lemesnya gitu. Nah flu ini, virus ini atau influenza ini kalau masuk ke dalam saluran napas yang lebih bawah sampai ke paru-paru, dia akan bikin paru-paru basah. Nah pneumonia yang dimunculkan oleh si virus flu ini juga memiliki gejala yang mirip dengan pneumonia bakteri. Dari segi gejala ya bisa mirip gitu, cuma penanganannya nanti bisa berbeda jauh. Penanganannya bisa berbeda jauh ya dok. Lalu dok, ada nggak sih cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah terkenanya paru-paru basah? Kalau untuk mencegah paru-paru basah ya healthy lifestyle ya, gaya hidup sehat. Artinya makannya harus bernutrisi tinggi, khususnya protein ya, proteinnya harus tinggi. Kemudian olahraga yang cukup. Olahraga tuh idealnya 30 menit sehari dan dilakukan rutin selama setiap hari, seminggu ya. Kemudian juga healthy lifestyle lain tidak boleh begadang. Juga tidak merokok. Nah, merokok ini sangat pengaruh juga nanti ke pneumonia ya. Dan kalau keluar ke kerumunan pakai masker. Gitu ya. Juga sering-sering cuci tangan. Mirip seperti COVID intinya. Jangan lupa kalau namanya pneumonia, khususnya pneumonia bakteri, itu ada vaksinnya sebenarnya. Ada vaksinnya? Ya, ada vaksinnya. Jadi ada 2 jenis vaksin pneumonia. Ya. Buat pencegahannya dok? Pencegahannya. Dan idealnya vaksin ini disuntikan 1 kali seumur hidup. Untuk vaksin pneumonia. Beda dengan vaksin flu ya. Kalau vaksin flu itu harus diulang setahun sekali. Ya, jadi salah satu pencegahan yang bisa kita lakukan di vaksin. Nah kalau untuk vaksin pneumonia tadi kan sekali seumur hidup. Tapi kan ada 2 macam. Biasanya kita berikan yang jenis PCV dulu. Jenis PCV, setelah itu boleh diulang dalam waktu setahun kemudian yang PPSV. Ya, jadi ada beda jenis, tapi dua-duanya memang direkomendasikan untuk disuntikan dalam jarak waktu tertentu. Itu ya, masing-masing sekali seumur hidup. Yang khususnya buat pasien-pasien yang berisiko tadi. Kalau anak atau bayi, biasanya dokter anak tuh udah menjadwalkan, pasti ada vaksin pneumonia-nya ya. Tapi kalau untuk yang udah dewasa atau yang manula, itu kadang suka lupa bahwa memang harus disuntik gitu. Ya kita bisa bilang diulang suntiknya gitu ya, karena waktu masih kecilnya pernah disuntik. Tapi untuk yang flu itu sekali dalam setahun dan itu diulang. Kenapa sih harus diulang sekali dalam setahun? Karena perbedaan dari jenis virus yang menyebabkan infeksi dalam flu musiman itu ya. Misalnya tahun 2024 nanti para ahli akan mengumpulkan nih jenis-jenis virus flu tipe A-nya tuh yang tipe seperti apa aja, kan mereka ada banyak jenisnya ya. Ada H1N1, H1N2 dan lain sebagainya. Nanti dikumpulkan tuh, oh ternyata strain-nya atau jenisnya yang seperti ini. Nah nanti mereka akan kasih rekomendasi. Nanti tahun depan
untuk vaksin flu-nya yang seperti ini ya gitu. Jadi sesuai dengan riwayat-riwayat dari infeksi yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah, itu bisa berbeda-beda. Kenapa? Karena virus itu sangat pintar sekali. Dia bisa bermutasi, artinya mengubah strukturnya gitu ya. Dari yang tadi ada H sama N. Apa sih H sama N? Itu adalah protein permukaannya, hemaglutinin sama neuraminidase gitu ya. Nah, itu ada banyak jenisnya. H itu 1 sampai 16, N itu 1 sampai 8. Jadi bisa bikin kombinasi banyak sekali gitu. Jadi kalau yang sekarang dia H1N1, nanti mungkin dia bisa berubah H1N3 misalnya atau H3N2 misalnya gitu ya. Untuk apa sih? Untuk bisa bertahan hidup. Makanya karena dia bisa berubah-berubah itu, infeksinya bisa bertahan lama di dunia. Tahun ini dia mewabah yang H1N1, tahun depan dia berubah lagi jadi H3N2 misalnya. Tahun depannya berubah lagi gitu. Itu memang seperti itu sifat virusnya. Makanya vaksinnya juga bisa diubah-ubah ya rekomendasinya ya. Makanya harus diulang setahun sekali gitu. Karena sifat virusnya bisa berubah-ubah tadi. Gitu. Itu wajib nggak sih dok setahun sekali itu untuk vaksinnya? Sebenarnya kalau wajib atau enggaknya ya kembali ke masing-masing individu ya. Ada yang nggak apa-apa, saya nggak usah divaksin karena saya nggak punya komorbid misalnya. Saya healthy lifestyle aja atau konsumsi vitamin gitu ya. Tapi untuk pasien-pasien yang udah punya komorbid ya kita sangat merekomendasikan. Misalnya ada asma, ada kencing manis, darah tinggi, atau ada PPOK, atau ada penyakit-penyakit penyerta lain, nah itu sebaiknya divaksin. Entah si pneumonia tadi atau si flu gitu. Yang paling harus wajib divaksin tuh umur berapa sih dok untuk vaksin Semua umur sih sebenarnya ya. Jadi nggak difokuskan, umur ini yang wajib, yang ini enggak gitu. Semuanya sih kita rekomendasikan gitu. Tapi kembali ke pilihan masing-masing individu. Nanti pilihan masing-masing individu ya dok. Nah dok, kalau sudah terkena pneumonia nih, bagaimana pengobatannya dan apakah mungkin bisa terkena pneumonia lagi setelah sembuh? Nah, kalau dibilang bisa berulang atau tidak, bisa, sangat mungkin bisa. Bisa. Ya, jadi karena bakteri penyebabnya juga ada banyak. Kalau tadi kita ngomongin virus flu aja ada banyak banget ya. Belum virus-virus yang lain. Nah, COVID itu salah satunya. Salah satu virus yang lainnya ya. Ada virus-virus yang mungkin udah pernah dibahas ya mengenai HMPV, atau virus-virus lain kayak respiratory syncytial virus (RSV), atau virus-virus penyebab infeksi paru lainnya, itu udah banyak sekali jenis penyebab virusnya. Jadi kalau udah pernah kena pneumonia karena flu, nanti bisa aja kena lagi pneumonia karena flu yang jenis yang berbeda atau karena virus yang lain gitu. Itu baru virus, belum bakteri. Nah, bakteri itu juga ada banyak banget penyebab pneumonia. Misalnya yang saat ini si pasien kena jenis misalnya Streptococcus pneumoniae, itu salah satu bakterinya ya. Nanti 6 bulan kemudian dia kena pneumonia lagi, bakteri beda, Pseudomonas misalnya yang lebih ganas. Itu sangat mungkin bisa berulang, kekambuhan atau infeksi berulang. Karena jenis penyebabnya beda. Jadi untuk penanganannya pun bisa berbeda jauh. Kalau dia karena bakteri, yang biasanya dokter akan memberikan antibiotik. Tergantung dari seberapa berat si infeksinya ya. Ada yang diberikan lewat rawat jalan, misalnya obat minum. Tapi ada juga yang harus dirawat inap, karena pilihan antibiotiknya lebih luas kalau yang disuntik gitu dibandingkan obat minum. Misalnya udah dikasih antibiotik minum tapi nggak ada perbaikan, nah, biasanya dokter akan rekomendasikan, ini rawat inap ya, karena antibiotiknya harus dikasih yang lebih kuat gitu. Kalau bakteri, tapi kalau virus biasanya untuk pasien-pasien yang tidak punya komorbid, itu sifatnya self-limiting disease atau penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya, tapi bergantung pada kekebalan si pasiennya ya. Kalau virus-virus tertentu yang misalnya, dia udah pernah divaksin flu, kena pneumonia karena flu, biasanya nggak akan terlalu berat gejalanya dan bisa pemulihan lebih cepat. Tapi kalau ada komorbid gimana dok? Kita akan fokus perawatan pasien, rawat inap untuk mengatasi peradangan di paru-parunya tadi. Kalau flu dia ada antivirusnya ya, yang mungkin sering didengar waktu COVID dulu, oseltamivir gitu. Itu sebenarnya antivirus buat flu. Itu kita bisa berikan buat pasien-pasien flu atau pasien dengan pneumonia akibat flu. Terus kalau dia dirawat selain karena pneumonia kan ada komorbidnya tadi. Jadi kita fokus jangan sampai komorbidnya ini memperberat pneumonianya gitu. Katakanlah dia pneumonia tapi ada asma. Asmanya ini bisa tercetuskan kumat juga pada saat pneumonianya muncul akibat virus. Jadi kita fokus nanganin pneumonianya,
juga menangani asmanya. Asmanya. Gitu, jangan sampai asmanya bikin penyempitan saluran napas yang berat sehingga seseknya jadi double, sesek karena asma, sesek karena pneumonia gitu ya. Tapi kalau dia nggak ada komorbid biasanya akan sembuh dengan sendirinya. Gitu. Jadi penanganannya tergantung dari kondisi pasien dan penyebab pneumonia-nya. Berarti yang paling lebih sering paling parah itu karena ada komorbid itu ya, Dok? Karena penyakit komorbid, bawaan ya. betul sekali. Nah, ini ada mitos sama fakta nih, Dok. Apakah mandi malam bisa menyebabkan paru-paru basah? Nah, ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya dari pasien-pasien gitu ya. Bener nggak sih, Dok, kalau saya mandi malam-malam, karena saya pulang kerja tuh malam, jadi biasanya mandi malam gitu ya. Apalagi air dingin, itu jadi gampang tuh kena paru-paru basah. Sebenarnya tidak ada hubungannya. Gitu. Jadi antara mandi malam, air dingin, terus jadi paru-paru basah tidak ada hubungannya ya. Mungkin memang bisa bikin rasa seperti meriang aja, tapi nggak sampai bikin jadi paru-paru basah gitu ya. Atau juga ada yang nanya, kalau saya sering naik motor, angin-anginan gitu ya, nggak pakai jaket, nggak pakai rompi, bener nggak sih, Dok, jadi gampang kena paru-paru basah? Itu juga mitos. Jadi nggak bener ya. Kalau naik motornya nggak pakai masker, kehirup asap atau debu-debu tadi bisa jadi pneumonia. Tapi kalau nggak pakai jaket karena angin-anginan itu nggak bisa bikin pneumonia. Jadi anginnya tidak menyebabkan pneumonia ya? Enggak, ya? Kalau terpajan langsung ke dada itu enggak ya. Yang terhirup, nah itu yang bisa bikin pneumonia. Virusnya jadi ya, Dok, yang dihirup ya. Nah, kalau tiduran di lantai juga bisa menyebabkan pneumonia nggak sih, Dok? Nah itu juga mitos ya. Jadi mitos juga ya, tidur Dok? Di lantai kena dingin misalnya nih, dada atau punggungnya kena lantai yang dingin jadi paru-paru basah, itu nggak ada hubungannya juga. Jadi mitos semua ya? Mitos. Termasuk kalau misalnya kena AC terus-terusan, kerja kantoran indoor kena AC, waduh ntar paru-paru basah. Enggak juga gitu ya. Jadi suhu dingin tuh enggak sampai bikin segampang itu kena paru-paru basah. Kecuali AC-nya misalnya filternya kotor, jarang dicuci. Nah itu kalau filternya nggak dicuci kan dia jadi sarang kuman juga ya. Habis itu ditiup dalam bentuk angin AC gitu. Nah itu yang bisa bikin pneumonia di situ. Jadi karena virusnya ya, Dok, bukan karena anginnya. Bukan karena anginnya. Kesimpulannya apa sih, Dok, dari pembahasan kita? Ya, kesimpulannya pneumonia itu adalah penyakit infeksi peradangan di parenkim paru atau di paru-paru yang sebenarnya bisa dicegah dan bisa diobatin juga gitu ya. Yang penting langkah-langkah pencegahannya tadi diperhatikan, dan kalau sampai muncul gejala misalnya tadi sudah disebutkan batuk atau demam atau lemes-lemes atau ada napas yang berat, sesek, segera cari pertolongan medis gitu, berobat ke dokter. Ya kalau di Klinik Indrayana kita udah buka ya pelayanan untuk penyakit-penyakit pneumonia atau infeksi saluran napas gitu ya. Terus jangan lupa vaksinasi karena itu sangat penting untuk pasien-pasien yang komorbid tadi, makanya sangat direkomendasikan. Terima kasih Dr. Steven atas penjelasan dan tips-tipsnya mengenai pneumonia atau paru-paru basah. Semoga penjelasan dan tips-tips kita kali ini dapat bermanfaat bagi sahabat Indrayana di rumah yang mungkin membutuhkan informasi tersebut. Saya Tasya dan Dr. Steven pamit undur diri. Salam sehat, salam Indrayana.